Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Para mahasantri mahasantriwati sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat karunia sehingga kita bisa beraktivitas yang dalam kesempatan ini mudah-mudahan aktivitas kita itu adalah dalam rangka yang positif ya, karena dalam keadaan menuntut ilmu. Meskipun barangkali kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi mudah-mudahan wasilah ini tidak mengurangi esensi ya, dalam kita menuntut pengetahuan. Baik para mahasantri mahasantriwati sekalian yang berbahagia, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kita berbahagia sekali, kenapa? Karena kita dalam keadaan menuntut ilmu ya. Karena menuntut ilmu ini adalah jalannya para anbiya, kemudian orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah para ulama. Di dalam salah satu hadis dari Nabi SAW, beliau mengatakan bahwa innama bu'ithtu mu'alliman. Beliau mengatakan bahwa aku ini diutus, kata beliau, adalah menjadi seorang guru. Siapa muridnya? Nah, muridnya adalah para sahabat. Kemudian ketika Nabi itu wafat, para sahabat itu menjadi guru, memiliki murid. Nah, siapa muridnya? Muridnya adalah tabi'in. Kemudian generasi sahabat itu selesai, kemudian tampillah generasi tabi'in menjadi guru. Kemudian murid-muridnya adalah tabi'in terus sampai generasi sekarang. Jadi menuntut ilmu itu adalah jalannya para anbiya, kemudian jalannya orang-orang yang mengikuti jalan-jalan itu. Nah, karena begitu dekat ya, posisi orang yang memiliki pengetahuan, khususnya pengetahuan agama, karena kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, kemudian di dalam kita menggunakan kitab Al-Manhajus Sawi disebutkan bahwa bismillahirrahmanirrahim, wal jahilu waqi'un fi tarki ta'at wa fi'il ma'asi sya'a am aba. Jadi orang yang bodoh atau tidak berpengetahuan agama itu, dia senantiasa terjatuh pada meninggalkan ketaatan. Jadi orang yang bodoh itu atau orang yang jahil itu, dia senantiasa berada pada keadaan meninggalkan ketaatan, wa fi'lil ma'asi, dan senantiasa melaksanakan atau melakukan kemaksiatan. Apakah dia itu sadar atau tidak? Apakah dia menginginkan atau tidak? Dia ada pada kondisi yang seperti itu. Kenapa sebabnya? Fa innahu la yadri ayyu syai'in at-ta'atu allati amarahu Allah bi fi'liha. Karena orang yang jahil itu dia tidak mengetahui apa sih ketaatan itu yang Allah memerintahkan untuk melakukannya. Jadi ketaatan itu dia tidak mengetahui, sehingga karena ketidaktahuannya itu, maka dia tidak mampu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wala ayyu syai'in al-ma'siyah allati nahahu Allahu 'an irtikabiha. Kemudian dia juga tidak mengenal yang mana maksiat itu yang Allah melarangnya untuk melakukan kemaksiatan itu. Jadi kondisinya itu gelap ya. Jadi ketaatan tidak mengerti, kemudian kemaksiatan itu tidak mengerti. Sehingga ketaatan tidak mampu untuk melakukannya, kemudian dia senantiasa terjatuh kepada kemaksiatan. Nah, ini gambaran orang yang bodoh terhadap pengetahuan agama. Nah, wala yakhruju min zulumatil jahli illa binuril ilmi. Jadi tidak ada yang mampu mengeluarkan dia dari gelapnya kebodohan itu terkecuali dengan cahaya ilmu pengetahuan. Nah, inilah mengapa kita berbahagia karena di ma'had ini ya. Selama 2 bulan ini kita insya Allah ya secara daring akan belajar bersama terkait tentang pengetahuan-pengetahuan dasar kita. Ada pengetahuan tentang tauhid ya, sehingga kita mengenal ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pengetahuan fikih, kita mengenal bagaimana kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Di samping itu juga pengetahuan tentang muamalah sesama manusia. Kemudian juga ada materi tentang akhlak. Nah, baik para mahasantri mahasantriwati sekalian yang berbahagia, di pertemuan ini kita akan mengulas ya tentang adabul muta'allim fi thalabil ilmi. Jadi tentang adab-adab penuntut ilmu ya. Kenapa? Ya karena al-adab fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu pengetahuan. Penting sekali untuk untuk mendapatkan ilmu itu kita mengetahui dulu tentang adab-adabnya seperti apa, sehingga ilmu yang kita cari itu bisa maksimal ya. Pepatah ya, dalam bahasa Banjar itu ya senantiasa orang tua itu ya entah nenek atau datuk kita ketika berpesan ya, mendoakan kita, beliau mengatakan mudahan beruntung betuah ya. Beruntung itu apa artinya? Beruntung itu ya tidak rugi ya. Artinya hidup kita itu senantiasa beruntung ya. Kemudian batuah itu adalah hidup kita itu penuh dengan kemanfaatan. Artinya bisa bermanfaat bagi sesama. Rasul pun mengatakan bahwa sebaik-baik orang itu adalah yang yang bermanfaat. Nah, baik ada beberapa hal terkait tentang adab penuntut ilmu itu. Yang pertama adalah taharatul qalbi wa takhalli 'anil mukhalafat. Jadi penuntut ilmu itu mesti dia senantiasa membersihkan hati dan mengosongkan hatinya itu dari hal-hal yang bisa mengotorinya. Nah, jadi yang pertama menjaga kebersihan hati. Ini salah satu adab dari penuntut ilmu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi muqaddimati Syarh al-Muhadzab. Imam An-Nawawi mengatakan ya, di dalam muqaddimah kitab Syarah Muhadzab, yang bagi lil muta'allim ay yutahhira qalbahu minal adnas liyasluha min qabulil ilmi wa hifdhihi wastithmarihi. Jadi mestilah bagi orang yang menuntut ilmu itu dia senantiasa membersihkan hatinya dari segala macam kotoran ya. Nah, tujuannya adalah dengan kebersihan hati itu maka dia itu mudah untuk menerima ilmu. Kemudian mudah menghafal ilmu tersebut sehingga nanti ilmu itu akan berbuah ya. Ilmu itu akan bermanfaat bagi dirinya. Nah, ada hadis dari Nabi SAW kenapa perkara hati ini adalah penting. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasul SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahuilah di dalam jasad ya tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka semua anggota tubuhnya itu akan menjadi baik.
Kemudian apabila daging itu rusak, nah maka jasadnya itu semuanya pun akan menjadi rusak. Nah, segumpal mudghah itu tadi adalah hati. Nah, kemudian tatyibul qalbi lil ilmi ka tatyibil ardi li zira'ah. Jadi baiknya kondisi hati itu ketika orang menuntut ilmu itu, ya, baiknya bersihnya kualitas hati seseorang itu ketika dia menuntut ilmu itu seperti baiknya tanah, ya, suburnya tanah untuk pertanian, ya, untuk menanam, tanahnya itu subur sehingga setiap tanaman yang ditanam di tanah itu nanti akan tumbuh dengan baik. Nah, jadi yang pertama itu adalah senantiasa seorang penuntut ilmu itu menjaga kondisi hatinya agar senantiasa menjadi bersih. Nah, kemudian yang kedua, al-ikhlasu lillahi fi ta'allumil ilmi. Yang kedua adalah dia itu ikhlas kepada Allah terkait tentang menuntut ilmu tersebut. Kenapa ikhlas? Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Jadi menuntut ilmu itu adalah bahagian dari ibadah. Kemudian Allah itu tidak menerima ibadah seseorang itu terkecuali dia memurnikan ibadahnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa niatnya terkait tentang menuntut ilmu itu. Nah, misalnya fayambagi ayyaqsida bihi wajhallahi wal amala bih. Yang pertama adalah mesti seorang penuntut ilmu itu dia berniat itu karena Allah. Kemudian di samping itu dia meniatkan juga bahwa ilmunya itu kelak akan dia amalkan. Nah, karena hak ilmu itu adalah setelah dia mengetahui akan ilmu pengetahuan, yang pertama itu dia mengamalkan ilmunya tersebut. Kemudian yang kedua dia menyebarkan. Entah menyebarkan dengan dia mengajar barangkali, atau dia tuangkan dalam tulisan, nah sehingga ilmunya itu berbuah, menghasilkan kemanfaatan bagi dirinya. Kemudian niat yang lain misalnya wa ihya asy-syari'ah, jadi menghidupkan syariat. Karena dia mempelajari ilmu agama, maka dia mampu untuk melaksanakan ketaatan, menghidupkan syariat dalam kehidupannya. Misalnya kita diperintahkan oleh Allah untuk salat. Nah, setelah dia mengetahui ilmu tentang salat, nah maka dia mampu melaksanakan salat itu sesuai dengan syarat, sesuai dengan rukun, sehingga salatnya itu tidak ikut-ikutan. Nah, kenapa fenomena sekarang itu banyak barangkali orang yang salat itu malas? Ya karena memang mendirikannya itu asal-asalan. Nah, kalaulah orang itu barangkali mengetahui tentang syarat, kemudian rukun, tentang adabnya, nah maka salatnya itu ya akan menjelma sebagaimana salat yang diinginkan di dalam Al-Qur'an. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi salatnya itu akan berfungsi mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Itulah salat yang barangkali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang kualitas salatnya itu ditunjang dengan kualitas ilmu pengetahuan. Nah, kemudian wal qurba minallahi wa talaba ridha. Niat menuntut ilmu itu adalah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntut keridhaannya. Jadi ini bisa kita tanamkan di dalam hati kita terkait tentang niat kita menuntut ilmu. Kemudian lagi wa izaratul jahli an nafsihi wa an sa'iril juhal. Niat berikutnya yaitu menghilangkan kebodohan dari dirinya. Kemudian dengan dia menuntut ilmu itu dia mampu untuk bermanfaat bagi sesama. Ya, mengajar gitu ya. Nah, kemudian lagi banyak lagi niat-niat yang lain yang itu mesti kita pahami sebagai penuntut ilmu. Nah, jadi yang kedua adalah al-ikhlasu lillahi fi ta'allumil ilmi. Jadi senantiasa ikhlas kepada Allah
di dalam kita menuntut ilmu pengetahuan. Nah, tujuan ikhlas ini jangka panjang, yaitu apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah itu ridha, maka yang lain itu mudah saja. Nah, sehingga kalau kita lihat para alim ulama itu ya tidak ada kasus ya di dunia ini sedih. Misalnya mereka itu sedih dengan faktor ekonomi barangkali, kemudian sedih karena kemiskinan barangkali tidak. Kenapa? Karena Allah sudah mempersiapkan itu dengan kemurnian niat yang mereka bujamkan di hati waktu menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu memberikan bonus-bonus yang lain. Lagi dalam bahasa bahasa sederhana, kalau kita menanam padi, maka rumput pun akan tumbuh gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menanam rumput, maka jangan harap padi itu akan tumbuh. Maksudnya apa? Niat jangka panjang kita yaitu keridhaan Allah, maka dunia itu akan mengikuti. Barangkali kawan-kawan ketika kuliah di UIN Antasari ini niatnya karena Allah, ya tidak menutup kemungkinan ketika nanti sudah lulus itu kawan-kawan akan mendapatkan pekerjaan segala macam gitu ya. Karena niat yang dipasang di hati itu adalah jangka panjang, ya, karena Allah tidak bersifat temporal. Baik, kemudian yang berikutnya adalah at-tawadhu wa khidmatul ulama, merendahkan hatinya ya, bersifat tawadhu serta menghormati guru ya. Ilmu itu laksana air dia. Kita lihat air itu tidak mengalir ke tempat yang tinggi, akan tetapi mengalir ke tempat yang rendah. Nah, senantiasa seorang penuntut ilmu itu ketika dia menuntut ilmu, dia mesti bersikap dan bersifat tawadhu serta menghormati orang yang menyampaikan ilmu pengetahuan. Kemudian berikutnya, karena waktu barangkali sudah lumayan ya, kita percepat saja. Berikutnya di antara adab seorang penuntut ilmu itu adalah iltimasul faidah haitsu kanat. Jadi senantiasa seorang penuntut ilmu itu mencari kemanfaatan, mencari faedah dimanapun dia berada. Jadi diceritakan ya, seorang tabi'in ya, Abu Al-Bakhtari, beliau mengatakan, li'an akuna fi qaumin a'lama minni ahabbu ilayya min an akuna fi qaumin ana a'lamu minhum. Jadi kata beliau, berada di suatu kaum yang mereka itu lebih mengetahui dari diriku ini, itu lebih aku sukai ya, dibanding aku berada di suatu kaum yang a'lamu minhum, yang saya itu lebih mengetahui dari mereka. Nah, jadi berada di bahasa sederhananya itu berada di lingkungan orang yang lebih mengetahui dari dia itu lebih dia sukai dibanding dia berada di lingkungan yang paling alim di antara mereka. Kenapa? Li'anni in kuntu a'lamhum lam astafid wa in kuntu ma'aman wa a'lamu minni istafattu. Jadi karena jika seandainya aku berada di antara orang-orang yang aku lebih mengetahui dibanding mereka, maka aku tidak mendapatkan faedah apa-apa. Nah, akan tetapi ketika aku bersama dengan orang yang lebih alim daripada aku, maka aku akan mendapatkan berbagai macam faedah. Jadi senantiasa seorang penuntut ilmu itu dia mencari manfaat dimanapun dia itu berada. Nah, kemudian lagi di antara adab orang yang menuntut ilmu itu at-takhaffuf minat ta'ami wal manam. Jadi menyedikitkan ta'am itu makan, kemudian manam itu tidur ya. Berkata qala Sahnun rahimahullah, la yasluhul ilmu
limai ya'kulu hatta yashba. Jadi tidaklah memperoleh ilmu itu orang yang makan itu sampai kenyang gitu ya. Nah, jadi sebagai penuntut ilmu sederhana di dalam hal makan. Kemudian di antara hikmah perkataan hikmah Luqman Al-Hakim kepada anaknya ya, apa kata beliau, apabila perut itu dipenuhi dengan makanan maka namatil fikrah. Jadi pemikiran itu dia sumpek gitu ya, mati dia. Kecerdasan itu menjadi terbelenggu. Kemudian lagi hikmah itu tertutup dia. Kemudian anggota tubuh itu malas untuk beribadah. Nah, kemudian menyedikitkan makan, kemudian menyedikitkan tidur, apalagi barangkali kan waktu pagi ya. Itu hal yang paling dilarang bagi mahasiswa. Setelah sholat subuh itu dia tidur. Nah, itu merupakan hal yang mesti kita jauhi. Kenapa? Karena bersamaan dengan mentari yang bersinar itu pikiran itu ya fresh dia ya. Nah, fresh. Nah, oleh karena itu di antara hal yang positif yang kita lakukan adalah mutalaah barangkali, kemudian membaca buku-buku pelajaran sebelum berangkat kuliah barangkali kan. Nah, atau ada wirid-wirid tertentu setelah sholat subuh kita membaca Al-Quran. Nah, kemudian mutalaah. Nah, itu hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seorang mahasiswa. Nah, jadi beberapa di antara adab penuntut ilmu itu adalah yang pertama, sebagai kesimpulan, senantiasa dia itu menjaga kebersihan hatinya. Nah, tidak berprasangka buruk terhadap guru ya. Kemudian lagi tidak mengiktirat guru meskipun barangkali dalam pandangannya zahirnya itu guru tadi tidak sesuai barangkali, akan tetapi dia diamkan dirinya dari beranggapan yang tidak baik terhadap gurunya. Ada yang menarik ya di antara para perilaku ulama-ulama terdahulu. Sebelum di dalam kitab At-Tibyan itu dijelaskan seorang murid itu sebelum dia berangkat belajar ilmu kepada gurunya, nah maka dia itu bersedekah dulu, kemudian dia berdoa kepada Allah, mohon supaya dia dilindungi dari melihat aib gurunya. Nah, kemudian dia berdoa kepada Allah agar keberkahan ilmu yang dia peroleh dari gurunya itu tidak hilang dari dirinya. Nah, ini dalam rangka untuk ijtihadnya atau kesungguhannya menjaga kebersihan hatinya. Kemudian mengikhlaskan niat ya dalam menuntut ilmu karena Allah, kemudian bersifat tawadhu serta melayani, kemudian menghormati guru, kemudian senantiasa mencari manfaat ya dimanapun dia berada. Kemudian dia kesungguhan berikutnya adalah dia menyedikitkan makan kemudian tidur. Ini barangkali di antara adab-adab penuntut ilmu para ulama as-salihin. Mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka sehingga apa yang kita cari terutama ilmu pengetahuan benar-benar bisa kita pahami, kemudian bisa kita amalkan sehingga ya mudah-mudahan bisa berbuah yang memberikan manfaat bagi di samping diri kita juga kepada orang lain. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk jalan menapaki jalan-jalan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.